Sejarah dakon tak bisa dilepaskan dari akar permainannya yang dikenal secara internasional sebagai mancala. Kata mancala berasal dari bahasa Arab nakola yang berarti memindahkan. Mancala adalah nama umum untuk serangkaian permainan papan yang melibatkan pemindahan biji dari satu lubang ke lubang lain. Permainan mancala pertama kali ditemukan di Afrika Timur, terutama di wilayah yang kini menjadi bagian dari Ethiopia dan Sudan. Para arkeolog menemukan jejak permainan ini berupa lubang-lubang di batu tua yang diduga digunakan untuk bermain dan berusia lebih dari 3.000 tahun. Dari sana, permainan ini menyebar ke Timur Tengah, lalu masuk ke India dan Asia Tenggara lewat jalur perdagangan. Ketika para pedagang Arab, India, dan Persia berdagang ke Nusantara, mereka tak hanya membawa rempah dan kain, tapi juga permainan. Dakon pun tiba di Indonesia. Dan seperti air yang menyesuaikan wadahnya, dakon menyesuaikan dengan budaya lokal. Di Jawa disebut dakon, di Bugis menjadi sungka, dan di Sumatera disebut congklak. Setiap wilayah memiliki papan dan biji khas masing-masing. Ada yang terbuat dari kayu jati ukiran, batok kelapa, bahkan lubang tanah. Namun, filosofi yang tertanam di dalamnya tetap sama. Dakon bukan sekedar soal mengumpulkan biji. Ia adalah perjalanan hidup manusia. 12 lubang kecil di sepanjang papan melambangkan fase kehidupan. Masa kecil, remaja, dewasa, hingga tua. 2 lubang besar di ujung disebut rumah. Tempat kita kembali, tempat hasil dikumpulkan. Kemudian kita berpindah ke permainan engklek yang tak kalah menarik, lebih riuh, lebih lincah, tapi sama dalam maknanya. Engklek adalah permainan lompat satu kaki yang dikenal luas di Indonesia. Namun ternyata jejaknya tak hanya di negeri ini. Di Eropa, permainan ini disebut hopscotch dan sudah dimainkan sejak zaman Romawi kuno. Konon, para tentara Romawi melatih keseimbangan tubuh dengan melompati garis-garis batu di medan latihan. Permainan ini lalu disesuaikan menjadi hiburan anak-anak di jalanan kota London, Paris, dan Berlin. Di Jepang, dikenal dengan nama Ken-Ken-pa, di Korea, Sabang-chigi, dan di Indonesia, engklek, sondah, atau taplak gunung, tergantung daerahnya. Engklek dimainkan dengan menggambar kotak di tanah menggunakan kapur atau arang. Bentuknya bisa menyerupai huruf T, L, atau pesawat. Lalu permainan melempar batu kecil ke kotak pertama dan mulai melompat dengan satu kaki, melewati kotak demi kotak tanpa menginjak garis atau kotak yang berisi batu. Sampai ke ujung, balik arah, lalu mengambil batu, semua masih dengan satu kaki. Jika berhasil, pemain lanjut ke kotak berikutnya. Jika gagal, giliran berpindah. Engklek mengajarkan keseimbangan, ketelitian, dan kesabaran. Tak boleh terburu-buru. Satu salah langkah, kau harus mulai lagi. Dan setiap keberhasilanmu harus dilalui tahap demi tahap. Yang menarik,
Dalam beberapa variasi, pemain yang menyelesaikan semua kotak bisa memiliki satu kotak. Lalu, pemain lain harus melompati kotak tersebut. Ini adalah simbol bahwa keberhasilan seseorang adalah batas yang harus dihormati oleh orang lain. Kita belajar gotong royong karena tak ada permainan tanpa teman. Belajar sportivitas karena menang dan kalah diterima dengan senyum. Belajar kesabaran karena semua harus menunggu giliran, tak boleh memaksa. Belajar kejujuran karena tidak ada wasit dan aturan dijaga oleh kesadaran. Dari situ pula muncul disiplin, karena siapa yang terlalu cepat akan jatuh, siapa yang curang tak akan bertahan lama. Dan yang terpenting, kita belajar bahagia dalam kesederhanaan. Hanya dengan genteng dan biji saga, anak-anak bisa tertawa sepuasnya. Tanpa baterai, tanpa layar, tapi penuh makna. Romo Sindunata pernah berkata, permainan anak-anak bukan soal menang atau kalah, tapi soal membentuk jiwa.